Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi materi ini terkhusus kepada siswa-siswi SMA atau tingkat atas jurusan IPS. Nah, untuk memahami materi ini, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi, maka kita terlebih dahulu akan membahas tentang sejarah akuntansi, definisi akuntansi, kualitas informasi akuntansi, serta para pengguna akuntansi, prinsip dasar akuntansi, etika akuntansi, dan lain-lain. Berikutnya, sejarah akuntansi. Pada dasarnya akuntansi adalah sarana bagi manajemen untuk mengkomunikasikan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menyediakan informasi bagi pasar modal besar, baik domestik maupun internasional. Awalnya, akuntansi dimulai dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping di Italia pada abad ke-14 dan 15. Dan kita tak lepas dari seorang ilmuwan matematika, Luca Pacioli, sebagai orang yang pertama kali mempublikasikan prinsip-prinsip dasar double accounting system dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494. Namun banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa prinsip dasar double accounting system bukanlah ide murni dari Luca, namun dia hanya merangkum praktek akuntansi yang berlangsung pada saat itu dan mempublikasikannya. Paruh pertama abad 20, seiring tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat, kerumitan masalah akuntansi muncul bersamaan. Kemudian, akuntansi diakui sebagai suatu disiplin ilmu akademik tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan profesional. Pengertian akuntansi. Akuntansi secara umum adalah suatu aktivitas jasa, kejadian, atau transaksi ekonomi yang menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Menurut American Accounting Association, bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari pengertian dari American Accounting Association ini, kita menarik kesimpulan bahwa akuntansi itu adalah menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan ukuran moneter yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan. Sedangkan menurut ACPA bahwa akuntansi adalah
seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu. Kesimpulannya, bahwa pengertian akuntansi berarti seni pencatatan, di mana yang harus dicatat dalam buku jurnal maupun laporan. Penggolongan artinya harus dibedakan menurut golongan apa saja transaksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengikhtisaran bahwa setiap kejadian transaksi diikhtisarkan agar bisa masuk ke dalam laporan keuangan. Pengertian akuntansi menurut Charles Hongren dan Walter Hodgson bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dari pendapat kedua ahli tersebut, disimpulkan bahwa akuntansi itu adalah sesuatu yang mengukur bisnis, dari mulai penggolongan, transaksi, dan pengumpulan data lainnya menjadi laporan keuangan. Dan setelah selesai menjadi laporan keuangan, akan diambil keputusan dari laporan tersebut. Sebelumnya telah dijelaskan tentang sejarah dan pengertian akuntansi. Sekarang, apa manfaat akuntansi? Ada beberapa manfaat akuntansi. Di antaranya, bahwa akuntansi dilengkapi dengan teknik untuk menghimpun dan diutamakan untuk menghubungkan data ekonomi ke dalam bermacam-macam bentuk perusahaan, baik itu perorangan maupun lembaga. Yang kedua, manfaat dari akuntansi yaitu untuk mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaannya serta bagaimana kemungkinannya pada masa mendatang. Dalam hal ini, bagi pemilik dan calon investor. Manfaat yang ketiga dari akuntansi adalah untuk menetapkan tingkat risiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit yang akan diberikan. Ini dalam hal ini bermanfaat bagi bankir dan kreditur. Sedangkan manfaat yang keempat, sebagai dasar dalam menentukan pajak dan peraturan-peraturan, khususnya bagi badan pemerintah. Manfaat yang kelima, yaitu mendapatkan gambaran kemantapan dan tingkat laba dari perusahaan. Dalam hal ini, manfaatnya bagi pekerja dan wakil serikat buruh. Pemakai informasi akuntansi atau pengguna informasi akuntansi. Siapa saja pemakai informasi akuntansi tersebut? Di sini kita bagi menjadi dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, internal, yaitu manajer atau pimpinan perusahaan sebagai pihak internal memerlukan akuntansi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan. Nah, kenapa manajer atau pimpinan perusahaan membutuhkan informasi keuangan tersebut? Tujuannya yang pertama adalah perencanaan. Berdasarkan informasi ekonomi yang tepat, dapat disusun rencana yang baik untuk tingkat berikutnya. Nah, tujuan kedua dari pimpinan perusahaan sebagai pemakai informasi akuntansi adalah pengendalian.
berdasarkan rencana dan penerapan sistem akuntansi yang baik, maka pimpinan perusahaan atau manajer dapat mengontrol, menilai jalannya perusahaan. Tujuan yang ketiga terkait dengan pertanggungjawaban. Laporan keuangan disampaikan kepada pemilik atau pihak intern untuk mendapatkan penilaian. Berikutnya, pemakai informasi yang kedua adalah pihak eksternal. Yang mana pihak eksternal? Di antaranya pemilik, kreditur, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Pemakaian informasi akuntansi bagi pemilik berguna untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan usaha, prospek yang akan datang, serta menilai keberhasilan pimpinan perusahaan. Sedangkan bagi kreditur, informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau untuk memutuskan apakah permohonan kreditnya ditolak atau diterima. Sedangkan bagi pemerintah, pemakaian informasi akuntansi berguna untuk tujuan pajak dan peraturannya, pemeriksaan terhadap kebenaran dan jumlah pajak yang dilaporkan, serta sebagai alat penilai apakah perusahaan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, dan pemantauan perkembangan perusahaan melalui Biro Pusat Statistik. Nah, bagaimana pemakaian informasi akuntansi bagi pelanggan? Informasi akuntansi bagi pelanggan berguna untuk mengevaluasi hubungan kerja dan menentukan kelanjutan hubungan di masa mendatang. Sedangkan bagi masyarakat, informasi akuntansi ini digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Kualitas informasi akuntansi. Pada materi di atas telah disebutkan mengenai siapa saja yang menggunakan informasi akuntansi dan definisi akuntansi sebagai sistem informasi yang memberikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Agar pihak yang berkepentingan dapat merasakan kepuasan dalam penyajian sistem informasi tersebut, maka penyajian informasi akuntansi harus berkualitas. Lalu, apa saja karakteristik informasi akuntansi tersebut dapat dikatakan berkualitas? Kita akan bahas satu persatu. Informasi akuntansi dikatakan berkualitas apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas informasi akuntansi dasar atau utama, yaitu relevan. Dalam artian, mengacu pada informasi akuntansi tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi peristiwa di masa depan. Kemudian, kualitas informasi akuntansi yang utama yang kedua adalah
reliable. Dalam hal ini, reliable atau reliabilitas juga dikenal sebagai keandalan. Informasi akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang menghasilkan pendapat yang sama, supaya kebenaran informasi yang dihasilkan terjamin. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliable jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu lengkap. Laporan keuangan tidak boleh mengecualikan transaksi apapun dan semua informasi yang penting terjadi sesuai kriteria penyajian secara wajar. Yang kedua, netral. Informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak, baik eksternal maupun internal. Yang ketiga, bebas dari kesalahan, dalam artian sejauh mana informasi akuntansi bebas dari kesalahan. Kemudian, kualitas informasi akuntansi yang kedua adalah sekunder. Di antaranya, dapat diverifikasi, yaitu bahwa informasi akuntansi tersebut sangat objektif dan laporan keuangan harus dapat diverifikasi oleh akuntan-akuntan lain dengan metode yang sama dan dapat diuji. Kualitas informasi akuntansi sekunder yang kedua adalah ketepatan waktu. Dalam hal ini, penyajian informasi keuangan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga bisa dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Kualitas informasi akuntansi sekunder yang ketiga yaitu dapat dipahami. Artinya, informasi akuntansi baru bermanfaat bagi pemakai informasi bila dapat dipahami dengan baik. Kemudian, yang terakhir, dari kualitas informasi akuntansi sekunder, komparatif. Agar informasi keuangan dapat berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar usaha. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Karena prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan juga menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi tersebut memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk membandingkan perusahaan satu dengan lainnya. Prinsip dasar dalam akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebuah badan yang mengatur peraturan dan kebijakan akuntansi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar akuntansi. Adapun prinsip dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi, bahwa sebuah perusahaan diartikan
sebagai sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset atau harta milik pribadi. Kemudian, prinsip yang kedua, prinsip periode akuntansi, bahwa penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Adapun yang keempat, prinsip kesinambungan usaha, bahwa sebuah usaha dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya tujuan pemberhentian usaha. Yang kelima, prinsip biaya historis, bahwa pencatatan keuangan sebuah barang berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Kemudian, yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Kalau terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di dalam laporan keuangan tersebut, maka kita bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha. Misalnya, dari penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume atau jumlah pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan tersebut. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh. Yang ke-8, yang ke-9 ya, prinsip konsistensi. Artinya, laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Yang ke-10, prinsip materialitas, bahwa pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi saja. Selanjutnya, bidang dalam akuntansi. Adapun bidang-bidang dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi anggaran, yaitu bidang akuntansi yang bertugas untuk menyiapkan data-data akuntansi dan cara-cara yang baik untuk menyusun anggaran. Bidang yang kedua adalah sistem akuntansi,
adalah bidang akuntansi yang mempelajari tentang cara-cara, prosedur, mekanisme, dan kerangka aturan yang dibutuhkan dalam proses akuntansi di suatu perusahaan. Yang ketiga, teori akuntansi adalah bidang akuntansi yang menyediakan dasar-dasar kebenaran terhadap setiap konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan. Berikutnya, bidang akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang kegiatan dan tujuan utamanya menyusun laporan keuangan yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang kegiatan dan tujuan utamanya mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan beban. Adapun bidang akuntansi manajemen, yaitu yang bertugas menyediakan data-data akuntansi untuk membantu kepentingan manajemen. Kemudian, bidang akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang yang bertugas memeriksa kebenaran laporan keuangan. Bidang berikutnya adalah akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang menghitung berapa besar jumlah pajak yang harus dibayar atau jumlah pajak yang terutang. Kemudian, bidang akuntansi pemerintahan, yaitu bidang yang mengkhususkan kegiatannya di bidang pemerintahan. Lalu, ada bidang akuntansi sosial, yaitu bidang akuntansi yang digunakan di lembaga-lembaga sosial. Kemudian, yang terakhir, akuntansi pendidikan, yaitu bidang yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Demikian pembahasan materi kita kali ini, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, dan mudah dimengerti. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dikoreksi. Sebagai manusia biasa tentunya tak luput dari segala hilaf dan kesalahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.